صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذرية الطاهرين وعلى جميع صحابة الأخيار الغر الميامين وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. قال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati dan saya muliakan para guru, para asatidz, para jemaah yang saya hormati dan saya muliakan. Syukur alhamdulillah, walaupun cuaca kurang kondusif, ya, tadi saya berangkat panas, tiba-tiba di sini hujan lebat. Alhamdulillah, berkah, mudah-mudahan semakin menguatkan kita untuk mempelajari agama yang agung ini, khususnya yang berkenaan masih melanjutkan dari kajian yang sebelum ini. Kita mengisahkan tentang khutbah Nabi di Hajjatul Wada', ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi itu satu kali saja hajinya, ya, Hajjatul Wada' atau Al-Hajjul Akbar. Rasulullah SAW pada 25 Dzulqa'dah itu keluar dari Madinah. Itu dalam disebutkan di sini, pada hari Sabtu 25 Dzulqa'dah Nabi keluar dari Madinah untuk melaksanakan haji, ya. Singkatnya, Nabi sampai ke Dzulhulaifah atau Biar Ali. Dia mengambil miqat di situ. Itu kalau kita lihat perjalanan hajinya apa, ya. Sehingga masuklah Nabi termasuk di antara yang membawa hadi atau hewan sembelihan. Ini juga mengisahkan ketika terjadi perbedaan orang-orang yang melaksanakan haji. Ada yang namanya qarin, ada yang namanya mutamatti' atau tamattu', ada namanya ifrad. Untuk ringkasnya saja, yang membawa hewan sembelihan itu langsung dia tidak bertahallul, langsung masuk pada hajinya karena dia membawa hewan sembelihan, ya, Bapak sekalian. Dan sebagian sahabat, di antaranya Sayyidina Ali, Nabi perintahkan kepada Sayyidina Ali dan orang-orang yang tidak membawa hewan sembelihan, Nabi perintahkan untuk bertahallul, ya, tawaf dan sa'i, langsung bertahallul dan seperti biasa nanti tunggu waktu masuk pada hari tarwiyah, dia berihram lagi tanggal 7. Jadi tamattu namanya, karena dia tidak mau membawa. Dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika sampai haji, dia datang bulan. Nah, ini sekedar untuk mengetahui saja tentang fikih. Dia tidak melakukan tawaf, tidak bisa melakukan, meskipun Nabi menyebut if'ali ma fil hajj illa an la tatufi. Apa yang dikerjakan orang haji engkau kerjakan, jangan tawaf saja. Jadi Nabi dia tidak tawaf dan tidak juga melakukan sa'i, tapi dia wukuf, dia menempel jamarat. Sayyidah Ummul Mukminin juga mabit, ya. Sehingga ketika itu setelah datang bersihnya, dia masih dalam keadaan belum melaksanakan selesai hajinya, tapi belum tertinggal yang namanya tawafnya belum disempurnakan.
dan dia memohon izin kepada Nabi untuk melaksanakan umrah setelah waktu haji. Maka Nabi memerintahkan kepada saudara laki-lakinya Abdurrahman bin Bakar untuk menemani Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah pergi ke Tan'im untuk mengambil miqat. Ini kita kisah fikih serta. Jadi satu kali haji ada 3 nama. Nabi melaksanakan hajinya adalah qiran karena dia langsung nanti tahallulnya ketika selesai haji. Dan grup Sayyidina Ali adalah orang yang mengambil haji tamattu' karena dia tidak membawa hadi. Ya. Dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melaksanakan haji ifrad karena dia haji dulu. Sudah Bapak sekalian kalian. Jadi ini bukan cerita milih-milih. Saya mau haji qiran saja udah bisa, kalau mau bawa qiran bawa hewan sembelihan. Ya. Bawa hewan sembelihan dari sini. Kalau bawa hewan sembelihan dari Indonesia ini itu baru bisa kita namanya qiran. Kalau memang sistem itu tetap siapapun orangnya, kalau datang ke kota Mekah tidak bawa sembelihan pasti dia harus tamattu. Jadi bukan opsional, bukan kita bisa memilih, tidak. Kita yang dipilihkan sesuai dengan keadaan. Ya itulah sekedar sekilas lah. Mungkin sudah ustaz-ustaz yang lain membahas tentang fikih tentang persoalan haji ini. Ala kulli hal Nabi masuk ke Mekah dan Nabi menyampaikan dalam catatan sejarah itu ada 4 kali. Jadi sekali pada hari Tarwiyah, berarti di Mina. Kemudian khutbah Arafah. Ya. Kemudian khutbah Yaumul Nahar. Kemudian khutbah di Mina. Jadi 4 kali yang disampaikan tentang penjelasan-penjelasan yang khutbah di Khif sebelum ini sudah kita bahas. Itu adalah khutbah Nabi ketika mabit di Mina, di Masjid Khif. Nah, sekarang kita ingin membahas tentang apa saja ketika pas di Arafah. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang pada surah pembuka tadi kita bacakan, ketika Nabi berdiri di padang Arafah itu turun langsung wahyu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Ini sudah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa syariat ini telah sempurna. Artinya segala peraturan-peraturan yang berkenaan tentang pedoman-pedoman kehidupan ini telah disampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Isi kandungan yang pertama Allah sebutkan bahwa agama telah disempurnakan. Artinya peraturan tentang agama sudah lengkap dan Allah cukupkan nikmat. Jadi nikmat yang tertinggi itulah nikmatul iman. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan nikmatku kepada kalian dengan memberikan keimanan. Dan aku rela, kata Allah, Islam sebagai agama kalian. Coba kita lihat kalimatnya bicara tentang agama, aturannya telah sempurna. Ketika seseorang berada pada agama, berpegangan dalam agama, itu artinya orang berada pada puncak kenikmatan tertinggi. Semakin dalam orang keagamaan seseorang, pemahaman, penghayatan dan pengamalan seseorang tentang agama, maka semakin tinggi nikmat yang dia peroleh. Allah yang menyebutkan bahwa nikmat yang tertinggi adalah ketika mana orang telah dilengkapi pemahaman, penghayatan dan pengamalan tentang agama. Jadi bahasanya adalah Allah yang mengatakan kepada kita,
Setiap orang jika Allah ingin menyempurnakan nikmatnya kepada seseorang, maka Allah sempurnakan pemahamannya tentang agama. Yang banyak hadis kita ketahui dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha a'tad dunya liman yuhib wa liman la yuhib wa la yu'tid din illa liman ahab. Allah memberikan dunia ini kepada orang yang dia suka ataupun yang dia tidak suka. Tetapi agama adalah satu nikmat yang tertinggi, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dia cintai. Jadi alhamdulillah kalau kita merasa dipenuhi dengan pencerahan, kenyamanan dalam agama, artinya kita ini pada posisi mendapatkan nikmat yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, khutbah yang pertama sekali, ya, berkumpullah di padang Arafah itu dalam satu riwayat arba'a ishrun atau arba'una alfan minan nas. Ada riwayat menyebutkan lebih dari 124.000. Ada riwayat mengatakan 144.000 jamaah. Jadi yang membersama Nabi ketika haji itu. Mungkin kita waktu itu tidak ada mikrofon, Pak. Ya terbayang kan? Saya ngomong begini saya tidak dengar. Ya kan? Ngedengar kalau ngomong begini? Enggak. Sekarang saya ingin mengangkutkan bagaimana Nabi berbicara dengan orang yang 100 berapa tadi? 44.000 atau 144.000 itu. Ya, ini ada dua riwayat. Untuk Nabi yang melantunkan suara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu riwayat itu Nabi panggil yang namanya Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Ya, untuk menyambungkan suara Nabi biar kedengaran. Kemudian juga ada namanya Abdullah bin Abbas atau yang menyampaikan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu riwayat dalam sirah. Tetapi dalam riwayat yang lain Muaz bin Jabal menyebutkan tidak seorang pun dari kami melainkan kami mendengar suara Nabi. Berarti ini sudah khususiat, mukjizat ya. Nabi bisa berbicara dengan orang sebanyak itu, dapat kita bayangkan 144.000 orang kalau dikumpul dari sini ke situ, semuanya mendengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kunna fi manazilina, sehingga orang-orang yang berdiam di kemah-kemahnya pun mendengar suara Nabi. Ini berarti sudah wilayah mukjizat, Pak ya. Karena waktu itu tidak ada mikrofon, jadi mukjizat Allah menyampaikan. Sehingga kami di tempat manazil, itu artinya di kemah-kemahnya, kami mendengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan bertepatan dengan itu pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas. Nabi pilih kalimat ayuhan nas. Bukan ayuhal mu'minun, ayuhal hujjaj. Ya, karena ini jemaah haji yang diajak ngomong nih. Tapi memilih katanya disebut ayuhan nas. Ini menunjukkan bahwa pesan ini adalah universal dan berlaku sepanjang zaman untuk seluruh umat manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertamanya, isma'u qauli, dengarkan ucapanku. Biar sahabat betul-betul fokus. Dan sahabat itu kalau Nabi berbicara ka'inna at-tayr ala ru'usina. Artinya begitu fokusnya para sahabat mendengarkan ucapan-ucapan Nabi, begitu seriusnya tidak ada yang berbicara. Apatah lagi Nabi sudah menyebutkan dengarkan ucapanku ini.
Ada penegasan, Nabi berbicara saja sahabat tidak naik suara. Bagaimana dengan Nabi telah menyebutkan, dengarkan ucapanku ini. Lebih-lebih lagi berarti ini lebih menambah konsentrasi dan fokusnya para sahabat mendengarkan kita ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan Nabi? Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha bi hadzal mauqif abada. Aku tidak tahu, dalam bahasa kita, ya. Mungkin setelah tahun ini aku tidak akan lagi berjumpa dengan kalian. Subhanallah. Ketika ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, Abi Bakar langsung menangis. Ya. Ini kisah yang lain ini. Karena dia tahu kalau sudah sempurna aturan ini, maka penyampai aturan tugasnya sudah selesai. Kan itu artinya. Berarti sudah tidak lama lagi Nabi ini akan bersama dengan kita. Kan Nabi memang setelah Hajatul Wada' cuma 3 bulan saja. Ya, Rabiul Awal pada 11 Hijriah baginda Nabi wafat. Hadirin rahimakumullah, apa pesan yang pertama Nabi sampaikan? Yang pertama sekali Nabi memfokuskan kepada persoalan manusia itu dulu. Sebelum bicara aturan-aturan yang lain. Ketika padang Arafah Nabi sebutkan inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadami mawdu'. Nabi menyebutkan, ketahuilah bahwa darah kalian, artinya jiwa kalian dan harta-harta kalian adalah haram bagi kalian atau memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali yang dibicarakan sebelum bicara yang lain, bicara tentang 2 hal yang paling mendasar. Nafs, jiwa, dan harta. Nanti dulu peraturan yang lain. Karena ini adalah amanah yang paling pertama. Menjaga jiwa. Agama ini pun dihadirkan adalah untuk mengamankan 2 ini. Yang pertama adalah jiwa, an-nafs, kemudian amwal. Hadirin rahimakumullah. Kenapa ini menjadi penting? Aturan apapun itu berada di posisi yang kedua. Karena apapun peraturan yang kita lakukan di dunia ini, pada hakikatnya adalah untuk mendukung 2 aspek ini. Coba kita perhatikan. Kalau tidak jiwa, harta. Apapun aturan di dunia ini, mau bicara tentang apa coba? Bicara tentang ekonomi, bicara tentang kesejahteraan. Kesejahteraan bicara adalah melekat kepada tentang diri. Tentang keamanan, juga tentang diri, tentang harta. Jadi 2 hal ini menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan ini. Makanya yang namanya jiwa ini, setelah Allah berbicara tentang walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Setelah itu apa? Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Yang pertama adalah mereka adalah tidak menyekutukan Allah. Itu bicara tentang agama tentunya. Yang kedua adalah mereka tidak membunuh atau tidak membunuh jiwa atau orang-orang yang memang illa bil haqq, tidak ada alasan secara syarah
untuk melayakkan mereka untuk dibunuh. Dan ini ternyata di sekolah universitas yang terkenal hukum, masalah hukum itu di Harvard University itu memang terkenal dalam hukum. Diabadikan satu ungkapan dari Al-Quran menjadi quote dalam gerbangnya itu. Wa man qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Siapapun orang yang membunuh satu jiwa, seolah-olah mereka membunuh seluruh jiwa, seluruh manusia. Dan siapapun yang menghidupkan satu manusia, seolah-olah dia menghidupkan seluruh manusia. Satu manusia Allah bandingkan sama dengan manusia yang lain. Karena manusia yang dibunuh itu kan ada saudaranya. Bapak dari seseorang, suami dari seseorang, kalau itu adalah laki-laki. Ya, keponakan dari seseorang. Artinya satu orang itu ada kaitannya dengan manusia-manusia yang lain. Artinya ketika ini dibunuh, berdampak baik secara sosial, ya, baik secara psikologis kepada orang-orang lain yang berkaitan atau memiliki hubungan kekerabatan dengan orang tersebut. Maka Al-Quran menggunakan kalimat siapapun orang yang membunuh satu jiwa, maka samalah mereka itu dengan membunuh manusia yang ramai yang lainnya. Yang kedua, yang ini tentang bahkan Al-Quran dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la zawalud dunya ahwan indallah min qatli nafsin mu'minah. Dunia ini kalau hancur semuanya itu lebih ringan dalam pandangan Allah daripada terbunuhnya satu orang mukmin. Artinya jangan pernah bermain-main dengan bunuh-membunuh yang saat ini kadang-kadang tanda akhir zaman, yaitu adalah min asyratis sa'ah, salah satunya adalah yaksurul haraj, termasuk dari tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Mudah sekali orang membunuh orang lain dengan alasan yang sangat sepele. Wala'idzubillah. Kalau kita lihat kenapa bisa terjadi pembunuhan yang sangat sepele, artinya rasa keamanan sudah tidak ada lagi. Berpegangan kepada nilai, baik nilai agama, nilai budaya, nilai kekerabatan, itu sudah tidak ada lagi. Sehingga dengan mudahnya manusia berlaku dan bertindak brutal, ya, bersikap tidak manusiawi. Itulah dari isyarat kata Nabi Muhammad yaksurul haraj, banyaknya pembunuhan, bergesernya nilai, sudah tidak ada lagi yang dipandang, sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang. Dengan hal-hal yang sepele sekarang hanya gara-gara ingin curi hati orang membunuh orang sanggup. Wala'idzubillah. Ya, sehingga ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan datang zaman, satu masa di mana akan terjadi pembunuhan yang sangat berskala besar. Ada qatil, ada maqtul, kata Nabi. Ada yang membunuh, ada yang terbunuh. Kalaulah dipilih di antara pemilihan yang sulit itu, kata Nabi, biarlah engkau menjadi orang yang terbunuh. Artinya orang yang terzalimi daripada menzalimi. Alhamdulillah, pesan tentang manusia inilah yang menjadi dasar undang-undang. Kita bicara tentang keadilan sosial, kita bicara tentang keamanan sejagat semesta. Hakikatnya kan bicara tentang untuk menghadirkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan untuk yang namanya manusia. Yang kedua tentang harta. Jadi setelah
jiwa itu manusia. Karena Imam Syafi'i menyebutkan syariat itu hadir untuk menjaga 5 hal. Maqasid syariah itu menjaga 5 hal, aturan-aturan agama ini. Itu pesan-pesan agama ini. Yang pertama adalah menjaga agama itu sendiri dari berbagai macam penodaan dan penistaan. Kemudian untuk menjaga akal. Kemudian menjaga jiwa atau nyawa seseorang. Ya. Kemudian bicara tentang harta. Selain harta apa lagi? Ada riwayat menyebutkan a'rad, kehormatan. Jadi 5 itu agama melindungi 4 hal ini. Maka pelarangan-pelarangan agama, perintah-perintah agama biasanya untuk melindungi 5 aspek ini. Perlindungan tentang agama, karena agama ini milik bersama, adalah untuk keamanan bersama. Maka peraturannya jelas. Hal-hal yang mengancam tentang agama, maka itu menjadi dosa besar. Misal, kenapa orang-orang yang murtad, ya, di antara yang dihalalkan darahnya, yaitu qatlun nafs, orang yang membunuh seseorang. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha. Siapapun orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka dia akan kekal dalam neraka jahanam. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, qatil nafs, karena Al-Qur'an menyebutkan wala yaqtulun nafsa illa bil haqq. Tidak boleh dibunuh orang itu melainkan ada alasan yang dibenarkan oleh syarak. Alasan yang dibenarkan oleh syarak adalah hukuman mati bagi orang yang membunuh, qatil nafs. Kemudian yang kedua, as-sayyib az-zani, orang yang sudah berkeluarga melakukan zina, dirajam. Karena termasuk dari dosa yang urutnya adalah urutannya yang ketiga ini dalam surah Al-Furqan. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun, dan mereka tidak melakukan perzinahan. As-sayyib az-zani, ini boleh dirajam. Nah, yang ketiga adalah at-tarik lidinihi wal mufariq lil jamaah, orang yang keluar dari agama Islam. Syaratnya 2, keluar dari agama Islam, mufariq lil jamaah, kata ulama. Tidak hanya keluar dari Islam, tetapi mufariq, memprovokasi orang lain untuk keluar dari Islam ini. Atau dia sudah keluar dari Islam, maka dia memburuk-burukkan Islam, memburuk-burukkan umat Islam, memburukkan, menjelek-jelekkan, sehingga menimbulkan satu provokasi. Jadi syaratnya tarik lidinihi wa mufariq lil jamaah. 2 itu. Sehingga ulama berbeda pendapat tentang murtad ini. Ya, ada yang mengatakan murtad ya tidak ada dalam hukumannya, sehingga dia menimbulkan, memprovokasi atau menjadi provokator orang lain untuk mengajak orang lain keluar dari Islam ini. Itu kena hukuman yang namanya dihalalkan darahnya. Alhamdulillah. Dari turunan bicara tentang harta ini juga, maka kita banyak sekali menyangkut tentang bagaimana tata cara Rasulullah SAW menyadarkan bahwa ini adalah satu amanah. Barang siapa yang diberikan oleh amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka peliharalah amanah itu. Termasuk di dalamnya adalah harta. Bahkan pertanggungjawaban tentang harta ini tidak hanya tentang bagaimana mencari harta itu sendiri, tetapi menafkahkan harta itu sendiri menjadi sebuah persoalan. Karena harta itu
Ada sampai 4 macam bentuknya. Yang pertama diperoleh dengan halal, kemudian dinafkahkan atau dibelanjakan untuk yang halal. Itulah harta yang memberi kebermanfaatan kepada seseorang. Ada harta yang diperoleh secara halal, tetapi diinfakkan, dibelanjakan ke tempat haram, maka dia akan tetap menjadi beban baginya harta itu. Ada yang diperoleh dari tempat haram, kemudian dibelanjakan di tempat yang halal, menang lotre, bangun masjid, ya. Dan ini juga adalah tetap menjadi beban baginya, ancaman baginya. Yang paling parah adalah diperoleh dari haram, dibelanjakan untuk haram. Ini lebih petaka ini. Jadi pertanyaan tentang harta itu la yazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah. Belum bergeser lagi kaki seseorang. Maka yang ditanyakan diantaranya adalah tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaq. Bagaimana dia mendapatkan harta itu dan bagaimana dia membelanjakannya. Yang lain-lain enggak. Tentang pengetahuan bagaimana dia mengamalkannya. Tentang hidupnya bagaimana dia mempergunakan tubuh, anggota tubuhnya. Ketika harta, 2 pertanyaannya. Alhamdulillah. Karena inilah ulama menyebutkan, ada seorang tabi'i menyebut an-najat salas. Keselamatan itu terdapat pada 3 aspek. Ada'ul fara'id, wattiba'us sunnah, wa aklul halal. Keselamatan itu 3 saja. Laksanakan kewajiban yang Allah perintahkan. Apa yang Allah wajibkan untuk dikerjakan, kerjakan. Termasuk artinya yang dilarang untuk dikerjakan. Ada al-fara'id. Yang kedua, ittiba' as-sunnah. Ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam menjadikan Nabi sebagai pedoman dalam beribadat, dalam berperilaku kita, ya. Sehingga definisi Islam itu Nabi menyebutkan man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fa huwa muslim. Yang salatnya seperti salat kami, menghadap kiblatnya seperti menghadapnya kiblat kami, dan memakan sembelihan kami artinya menyembelih dengan nama Allah, bukan disembelih untuk sesembahan yang lain, maka dia namanya muslim. Artinya kalau di luar itu kiblatnya lain, tata cara sholatnya lain, cara persembelihannya bukan karena nama Allah, walaupun dia mengaku 1000 kali mengatakan muslim, dia tidak muslim. Itu artinya. Ya. Kembali lagi kepada persoalan hartanya lagi. Yang akil halal, yang ingin saya katakan akil halal ini, yang disebutkan oleh Abdullah Tusturi namanya, ya, bahwa keselamatan kita 3 hal. Yang pertama itu melaksanakan kewajiban, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akil halal, memakan makanan yang halal. Walaupun sholatnya rajin, khusyuk, puasanya tidak pernah tinggal, ya, banyak amalan baiknya, tapi masih bergelimangan dengan yang namanya benda-benda yang diharamkan, termasuk persoalan riba, termasuk yang jelas-jelas secara zalim masuk, samalah yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annar rajul yatilus safar. Ada seseorang yang lama melakukan satu perjalanan, ash'ash akhbar, sehingga lusuh dan menjadi letih dan lusuh. Fayad'ullah, lalu orang itu berdoa dalam keletihan dan kelusuhannya dalam perjalanannya. Kemarin pernah saya bahas tentang hadis ini. Ini menggambar tentang kehidupan, letihnya dan penatnya perjalanan kehidupan ini, sehingga betul-betul pada titik ketidakberdayaan orang itu bermohon mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya Rob, ya Rob. Ini tempat mengadu, itulah titik pengaduan terakhir. Famat'amuhum haram wa ma'kaluhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya min haram. Anna yustajabulah. Makanan yang dia makan adalah makanan haram. Minuman yang dia minum adalah minuman yang Allah haramkan. Pakaian yang dia pakai adalah bersumber dari sesuatu yang haram. Dan tubuhnya bertumbuh dan berkembang dari sesuatu yang haram. Fa'anna yustajabulah. Bagaimana mungkin orang ini akan dikabulkan permintaannya? Bagaimana mungkin orang ini akan diterima amalnya? Bagaimana ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak mempedulikan mana yang halal, mana yang haram masuk ke dalam tubuhnya? Maka seorang salafus salih menyebutkan ketika berkisah tentang peristiwa Perang Badar, andai kata engkau seperti ahli Badar, siang malam berjaga itu, artinya berperang di jalan Allah, tapi engkau tidak peduli apa yang masuk ke dalam mulutmu, apakah halal ataukah haram, maka sungguh tidak akan memberi manfaat kepadamu. Orang yang ikut berperang seperti orang Badar, fisariyah, artinya seperti orang yang berperang perang Badar itu, apalagi itu ketaatannya. Hadirin rahimakumullah, ini pesan yang pertama Nabi sampaikan ketika di padang Arafah, lebih memberikan kepada kita landasan-landasan tentang betapa pentingnya bahwa kehidupan ini untuk yang pertama sekali adalah menjaga hubungan sama manusia, yang juga yang kedua adalah persoalan tentang harta benda atau penyelenggaraan tentang harta benda, bagaimana menata kelolanya, ya. Dan yang ketiga Nabi sebutkan, Nabi membatalkan, artinya sejak hari ini ala kulli syai'in min amril jahiliyah tahta qadami mawdu', artinya segala sesuatu yang berkenaan dengan persoalan-persoalan jahiliyah, aturan-aturan, norma-norma yang bersumber dulunya dari jahiliyah, baik penyelenggaraan keuangan, hubungan interaksi sosial kalian, perdagangan kalian, apapun, kulla syai' yang masih ada keterkaitannya dengan nilai-nilai jahiliyah, maka itu kata Nabi tahta qadami mawdu', berada di bawah telapak kakiku, artinya dibatalkan, dihapus, sampai saat ini tidak ada lagi istilah jahiliyah. Di antara makna jahiliyah, ada seorang sahabat, ya kita tahu bahwa sahabat itu adalah representasi dari kehidupan umat manusia semuanya. Ketika ada sesuatu kejadian itu pasti bisa saja terjadi, kapan masa akan terjadi, di waktu dan tempat yang berbeda, ya. Ada seorang sahabat membuli Bilal bin Rabah, ya. Bilal ini kan orang kulit hitam, jadi dibulilah, seolah-olah menganggap karena kulit yang hitam legam demikian adalah ya sesuatu yang katakanlah bukan dari, kalau bahasa kita tidak selevel lah, kan gitu. Dan Nabi menyebutkan ucapan ini adalah min amril jahiliyah, ketika menghina sahabat yang lain hanya karena persoalan warna kulit. Karena warna kulit, Nabi menyampaikan kepada kita, warna kulit itu kita tidak pernah mesan, karena tidak pernah minta, ya. Selalu yang kita dengar an-nas sawasiyah, yang namanya manusia itu sama di mata Allah Subhanahu wa taala.
La fadli arabiyyin ala ajamiyyin wala abadin ala aswadin illa bittaqwa. Arabiyyin ala ajami, ada juga hadis menyebutkan tidak ada keistimewaan antara orang Arab dan non-Arab. Orang-orang yang berkulit putih ataupun berkulit hitam, yang membedakannya dan mengistimewakannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tingkat ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ini baru satu kerangka dari poin khutbah Nabi di khutbah Arafah. Setelah itu Nabi juga berbicara tentang riba, ya, transaksi yang ternyata sampai saat ini terjadi riba ini. Saya ingin memberi contoh lah. Sebenarnya kita ini suka atau tidak suka, Pak, kita ini apa yang disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kena namanya al-ghubar, ya, debunya riba. Penukaran sesuatu itu, Nabi memberikan satu kaidah, sama beratnya, kailan bikailin. Kalau emas tukarannya emas, perak tukarnya perak, kan gitu, ya. Secara ekonomi kita mungkin bertanya, beda kertas dolar dengan kertas rupiah itu apa, Pak? Apa bedanya? Kita merasa enggak bahwa kita sebenarnya ada terjebak dalam sistem riba yang dikatakan banknote. Tapi kalau sekilo emas di Amerika dengan sekilo emas di Indonesia sama enggak? Sama-sama emas kan? Sama-sama 1 kilonya. Kenapa 100.000 rupiah beda dengan 100 dolar Amerika? Padahal dia sama-sama kertas. Terasa enggak kita? Bahwa ini kita digiring untuk melakukan hal-hal riba, dan ini terjadi pada abad 18 sebenarnya ini. Dulu transaksi orang pakai emas, dirham, ya, dinar dan dirham. Dinar dan dirham itu emas dengan perak. Jadi ukurannya sama standarnya. Kita enggak, Pak. Stok emas itu untuk alat tukarnya saja, tapi peredarannya pakai kertas. Sehingga kertas rupiah kita, kan kertas juga nih, kalah dengan kertas Singapura, dolar Singapura, kalah dengan kertas yang namanya kertas euro, kalah dengan kertas yang namanya kertas ringgit. Nah, ya, kata ringgit, ya. Padahal hakikatnya sama-sama kertas. Ya mungkin kita bukan kapasitas kita ya untuk memikirkan itu, karena ini kebijakan negara dan para ekonom yang harus memikirkan hal ini. Tapi kita sudah dapat diprediksi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi menyebutkan riba itu ada namanya riba Abbas bin Abdul Muttalib, riba an-nasi'ah, riba yang dikenakan penambahan dari biaya dari utang dikarenakan waktu. Nah ini tidak menekan. Ternyata transaksi bank konvensional kita masih. BI harus tunduk dengan aturan sistem keuangan dunia. Bahkan bank-bank syariah sendiri pun, satu sisi dia mempraktekkan transaksi syariahnya hanya dalam skala yang kecil. Dia tetap tunduk di bawah peraturan BI. BI ditunduk di bawah peraturan Bank Dunia yang juga transaksinya adalah ribawiyah. Maka dalam bahasa BI coba ada istilahnya margin. Sebenarnya dalam syariah, kalau memang murni mau syariah, tidak itu bahasanya. Kita bisa menggunakan dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Yang ini mungkin ada pembahasan di wilayah-wilayah para ekonom muslim. Alhamdulillah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ternyata ada 2 penggal yang dapat kita bahas. Mudah-mudahan kesempatan yang lain dapat kita tambah kembali.
Demikian saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam segi penyampaian dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum muslimin muslimat. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaiannya bermanfaat buat kita semua. Jadi dengan